Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan statistika pada pertemuan ke-7 mengenai hipotesis. Dengan indikator, mahasiswa dapat menyusun kalimat hipotesis nol dan hipotesis alternatif, baik uji dua pihak, uji pihak kanan, serta uji pihak kiri. Materi ini dapat Anda download di Bitly Statistika BK7. Adapun sumber untuk materi ini yaitu buku dari Sutrisno Hadi tahun 2015 mengenai statistika, buku dari Johnson Batarakaya tahun 87 dengan judul Statistika Prinsipal dan Metode, serta buku dari Arif Tiro dengan judul Statistika Serapan tahun 2008. Kita perhatikan dulu jurnal mengenai hipotesis ya. Jurnal ini ditulis oleh Fajriani dengan judul Self Management untuk meningkatkan kedisiplinan belajar siswa studi kasus di SMA 5 Negeri Banda Aceh. Dalam artikel jurnalnya terdapat kalimat, dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis dalam penelitian ini Hanol ditolak. Artinya terdapat peningkatan signifikan pada tingkat kedisiplinan belajar setelah siswa diberi teknik self management. Dari sini terlihat bahwa dalam artikel tersebut memuat kalimat hipotesis. Lalu apa itu hipotesis? Coba perhatikan ilustrasi kasus berikut. Kita masih menggunakan data perilaku agresif ya, seperti slide-slide sebelumnya. Di sini nilai-nilai perilaku agresif itu sudah kita kategorikan ya, seperti pada slide distribusi frekuensi. Di sini terlihat ada 18 ya, ada 18 siswa yang memiliki perilaku agresif pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Jadi dia terpilih menjadi sampel penelitian. Akan tetapi peneliti akhirnya cuma memilih 10 ya, 10 orang, yaitu yang kotak warna hijau. Sedangkan yang berwarna merah itu adalah semua sampel yang berada kategori tinggi dan sangat tinggi. Jadi peneliti hanya memilih 10 berdasarkan teknik purposive sampling maupun ada juga tambahan data dari wawancara. Peneliti pun menentukan 10 sampel penelitiannya. Di sini dilihat data untuk 10 sampel penelitian ya, nilai perilaku agresifnya. Ternyata peneliti melakukan 3 kali layanan konseling kelompok ya, 3 kali. Ini visualisasinya layanan konseling kelompok yang dia lakukan. Di sini kita akan membandingkan dua data ini, data sebelum perilaku agresif dan data rata-rata setelah 3 kali dilakukan layanan konseling kelompok ya, data rata-rata nilai perilaku agresifnya juga ya. Ini diperoleh dari 31 tambah 28 tambah 22 dibagi 3 ya, semuanya diperoleh dari situ. Yang ini juga, yang ini juga. Karena ingin dibandingkan dua data, mau tidak mau distribusinya itu harus ditampilkan dalam kurva Stadenty, di mana kurva Stadenty ini juga mirip dengan kurva Z, kurva normal. Di sini terlihat akan diuji pada taraf signifikansi alfa 5%, yaitu dua pihak. Dengan daerah penolakan yaitu 2,5% di sebelah kanan dan 2,5% di sebelah kiri. Lalu bagaimana memperoleh nilai 2,23? Yaitu dilihat dari tabel T. Tabel T di sini kan 2,5% itu senilai dengan 0,025. Dengan jumlah sampel 10
maka dilihat nilai T-nya yaitu 2,28 setelah dibulatkan sekitar 2,23. Nah, yang jadi masalah di sini ada probabilitas 0,025 atau 2,5%. Di sini juga ada 0,025 atau 2,5%. Di sini ada probabilitas diterima yaitu 95% atau 0,95. Itu untuk pernyataan apa ya? Jadi pernyataan apakah yang memiliki p-value atau probabilitas sebesar 5% untuk ditolak? Yang kedua, pernyataan apakah yang memiliki p-value atau probabilitas sebesar 95% untuk diterima? Nah, inilah yang mau dipelajari hari ini, yaitu bagaimana membuat pernyataan untuk daerah-daerah yang 5% maupun yang 95%. Kita masuk dulu ke materi hipotesis. Hipotesis itu menurut Tirok adalah pernyataan yang diterima sementara dan masih perlu diuji. Sedangkan menurut Johnson dan Bhattacharya bahwa hipotesis itu adalah pernyataan tentang populasi, di mana pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang masuk akal yang akan digunakan untuk mengevaluasi basis data atau informasi yang terkandung dalam sampling atau yang diperoleh dari sampling populasi. Sedangkan menurut Hadi, hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya. Dari ketiga pernyataan ahli tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ternyata hipotesis itu adalah pernyataan tentang keadaan populasi, di mana keadaan populasi ini dapat dilihat dengan parameter yang akan diuji kebenarannya menggunakan data informasi yang dikumpulkan melalui sampel yang dilihat dari statistik. Jenis hipotesis. Jenis hipotesis di sini ada dua, yaitu hipotesis nol, ya, menurut Tirok bahwa hipotesis nol itu adalah pernyataan yang menjadi dasar suatu teori yang digunakan untuk mengembangkan statistika uji. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu komplemen atau ingkaran dari hipotesis nol. Sedangkan menurut Hadi, hipotesis nol itu adalah pernyataan yang menunjuk kepada tidak adanya perbedaan antara sampel yang satu dengan sampel yang lain dalam suatu hal yang diselidiki. Itulah mengapa dikatakan hipotesis nol, karena dia beranggapan bahwa sampel yang satu dengan sampel yang lain itu tidak berbeda atau nihil. Sedangkan menurut Johnson atau Bhattacharya, ketika tujuan Anda menetapkan suatu pernyataan yang substansif yang mendukung dan diperoleh dari sampel, maka negasi dari pernyataan tersebut adalah hipotesis nol. Sedangkan pernyataan itu sendiri adalah hipotesis alternatif atau H1. Itu menurut Johnson. Lanjut, menurut Johnson katanya H1 itu adalah klaim atau dugaan di mana kita mengharapkan memperoleh dan menetapkan informasi atau basis data. Sedangkan H0 itu adalah lawan dari H1. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa H0 itu adalah hipotesis yang menyatakan bahwa populasi secara umum itu tidak berubah, tidak berbeda, ataupun tidak ada hubungannya. Artinya hipotesis itu menyatakan bahwa tidak ada pengaruh. Sedangkan H1 itu adalah hipotesis yang menyatakan secara umum bahwa populasi berubah, berbeda, artinya memuat pernyataan yang ingin dibuktikan. Ya. Jadi H1 itu adalah memuat teori yang ingin dibuktikan. Ya. Jadi H1 itu memuat teori yang ingin dibuktikan. Lalu apa manfaat hipotesis? Menurut Tirok, pertama memberi
batasan dan memperkecil jangkauan dalam kerja penelitian. Yang kedua, menyiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Yang ketiga, sebagai alat sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi dalam kesatuan penting dan menyeluruh. Yang keempat, sebagai pedoman dalam pengerjaan serta penyusunan dengan fakta dan antar fakta. Sedangkan manfaatnya bagi peneliti yaitu untuk mengidentifikasi data yang akan dikumpulkan, merancang instrumen dalam pengumpulan data, merencanakan teknik pengambilan sampel, serta memilih metode analisis data yang akan digunakan. Lalu mengapa hipotesis penting? Karena hipotesis dapat menerangkan fakta berkaitan ilmu serta sesuai dengan tumbuh dari hasil pengkajian dan dapat diuji. Lalu, kapan dikatakan hipotesis itu baik? Jika hipotesis mempertimbangkan semua fakta yang relevan, masuk akal, dan tidak bertentangan dengan hukum alam yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Hipotesis harus sederhana dalam arti dapat diuji secara induktif melalui teknik analisis statistik, walaupun kadangkala ada juga pengujian tanpa statistika, yaitu dengan metode deduktif, yaitu kualitatif atau full logika. Bentuk-bentuk hipotesis ada 3 di sini, yaitu uji dua pihak, ya, di mana tanda hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu memuat ketidaksamaan tanpa arah. Uji pihak kanan, ya, jadi H1-nya itu memuat arah kanan, ya, lebih besar. Sedangkan hipotesis uji pihak kiri, H1-nya itu ketaksamaan dengan arah kiri atau lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat visualisasi kurvanya. Taraf signifikansi pada taraf signifikansi 5%, ya. Di sini terlihat untuk uji dua pihak, ya. Ini daerah taraf kepercayaannya sudah dipelajari pada slide sebelumnya atau materi sebelumnya. Ini daerah kritisnya 0,025, probability-nya 2,5%, dan 2,5% juga di sebelah kiri, totalnya yaitu 5%. Untuk yang uji pihak kanan itu jadi letak probabilitasnya untuk ditolak itu ada di sebelah kanan, sedangkan di pihak kiri tidak ada. Di sini terlihat bahwa nilai T-nya itu, ya, lihat pada kolom 0,05 dengan jumlah sampel tadi 10, maka terlihat 1,81. Itulah nilai T hitungnya. Daerah kritisnya adalah 0,05. Sama dengan yang pihak kiri. Cuma karena dia di pihak kiri berarti nilai T itu negatif, ya. Cara menentukannya sama, ya. 0,05, kemudian jumlah sampelnya ada 10, terlihat angkanya 1,81. Total taraf signifikansinya juga 5%, jadi setara dengan 0,05. Taraf kepercayaannya juga 95%. Lalu bagaimana bentuk hipotesisnya? Ya, kalau uji dua pihak, di sini untuk kasus yang tadi terlihat bahwa H0-nya itu tidak ada perbedaan perilaku agresif siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Bengkulu sebelum diberi layanan dan setelah diberi layanan. Kemudian hipotesis alternatifnya ada perbedaan perilaku agresif siswa SMP Negeri 3 Bengkulu sebelum diberi layanan dan setelah diberi layanan. Kata kuncinya di sini tidak ada dan ada, ya. Itu kuncinya untuk uji dua pihak. Sedangkan uji pihak kanan karena tadi ketaksamaannya itu lebih besar, berarti hipotesis alternatifnya itu pengaruh positif atau boleh juga kata-kata lebih baik, ya. Untuk yang uji pihak kiri, tanda hipotesis alternatifnya itu lebih kecil, berarti di sini ada pengaruh negatif, boleh juga diganti dengan lebih
kecil ya. Oke, seperti itu. Apa itu taraf signifikansi? Taraf signifikansi di sini ada alfa dan beta. Mungkin yang familiar kita lihat itu alfa, beta tidak. Lalu apa maksudnya alfa itu? Alfa itu peluang terjadinya kesalahan satu atau menolak H0 yang benar. Sedangkan satu dikurang alfa disebut taraf kepercayaan. Beta itu juga adalah taraf signifikansi, ya, dimana maksud dari beta itu adalah peluang terjadinya kesalahan dua atau menerima H0 yang salah. Sedangkan satu dikurang beta disebut kuasa kunci. Taraf signifikansi di sini yaitu menunjukkan besar batas toleransi menerima kesalahan dari hipotesis terhadap nilai parameter populasi. Jadi makin besar tingkat signifikansi, maka semakin besar pula kemungkinan menolak hipotesis yang benar. Contoh atau makna taraf signifikansi 5%, maksudnya apa? Yaitu hanya ada 5 di antara 100 kesimpulan bahwa kita akan menolak H0 yang sebenarnya harus diterima. Jadi ada hanya 5 kesalahan ya dari 100 kemungkinan. Kita lihat contohnya. Di sini kita cuma ambil satu data, yaitu data sebelum perlakuan layanan konseling ya. Jadi makanya dia digambar dalam kurva Z ya, dalam kurva Z. Sekarang diasumsikan rata-ratanya itu 32,1. Hipotesis alternatifnya itu untuk yang dua pihak berarti tidak sama dengan 32,1. Kalau yang uji pihak kanan berarti lebih besar dari 32,1, sedangkan uji pihak kiri 32,1. Sekarang kita cari dulu nilai X-nya. Ini diperoleh dari rumus Z-score. Kemudian kita kali silang, berarti bentuknya seperti ini. Sederhananya, karena kita mau pada taraf 95%, kita sudah belajar taraf kepercayaan 95% itu nilai 1,96 untuk kurva Z ya. Berarti makanya di sini nilai Z diganti 1,96. Ternyata diperoleh plus minus 18. Setelah disederhanakan, X1-nya itu 14 dan X2-nya itu 50. Makanya diperoleh di sini nilai X-nya terletak antara 14 dan 50. Inilah hipotesis H0-nya. Jadi inilah peluang menolak hipotesis bahwa rata-rata perilaku agresif sebelum diberi perlakuan layanan konseling kelompok itu 32,1. Peluangnya itu di sebelah kanan yaitu 2,56% atau 0,0256. Ini daerahnya juga menolak H0, sedangkan ini taraf signifikansi yaitu taraf menerima atau tidak menolak bahwa rata-rata perilaku agresif siswa kelas 7 SMP 3 Bengkulu sebelum memperoleh layanan konseling itu 32,1. Total daerah penolakannya ini adalah 5% ya, probabilitasnya. Cara menghitung alfanya sama dengan yang slide sebelumnya, yaitu di kurva normal. Cari dulu nilai Z-nya, lihat di tabel kurva Z, cari alfanya. Tadi alfa itu adalah peluang melakukan kesalahan tipe 1. Apa itu kesalahan tipe 1? Yaitu menolak H0 yang benar. Sekarang kita sudah dapat Z1-nya dan nilai Z2-nya. Peluang menolaknya itu yaitu lebih kecil dari 1,97 dan lebih besar dari 1,95. Dimana kita lihat dari visual sini kapan dia ditolak kalau nilai Z-nya kurang dari 1,97 atau yang satu lagi lebih besar dari 1,95.
Makanya di sini kurang dari 1,97, setnya juga lebih besar dari 1,95. Bagaimana memperoleh kurang dari 195? Nah, dari 0,5 dikurang peluang dari 1,97 sampai 0, ditambah 0,5 dikurang juga dari peluang 0 sampai 1,95 ya. Nilainya ini, peluangnya ini diperoleh dari melihat tabel kurva Z, diperoleh 0,4756. Sedangkan ini dilihat juga dari sini, diperoleh 0,4744. Setelah dikurangkan dapatlah 0,0244, sedangkan yang satu 0,0256. Ternyata diperoleh 0,05. Jadi alfanya itu 0,05 atau 5%. Lalu apa maksudnya? Maksudnya yaitu 5% dari seluruh sampel random akan menolak H0 dengan kenyataan bahwa rata-rata nilai perilaku agresif kelas 7 sampai 3 Bengkulu sebelum perlakuan layanan konseling kelompok 32,1 adalah bernilai rendah. Sekarang menghitung beta atau peluang kesalahan 2 ya. Diasumsikan di sini karena kita asumsikan H0-nya salah, berarti kita H1-nya salah, berarti harus membuat H1 yang baru. Karena kita berasumsi bahwa H0 itu adalah salah, kita asumsikan di sini H1 yang baru yaitu 34,1 ya. Ini bentuk kurvanya. Jadi ini yang warna merah, yang berwarna merah itu adalah untuk kurva normal yang rata-ratanya itu 32,1, sedangkan yang berwarna biru adalah kurva normal untuk yang rata-rata 34,1. Sedangkan yang ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah peluang alfa ya. Di sini alfa per 2, di sini juga alfa per 2. Sedangkan yang berwarna biru inilah yang namanya beta ya. Betanya di sini setelah kita menggunakan aplikasi Minitab terlihat bahwa 0,9445. Sekarang kita hitung secara manual dengan angka yang sama, probabilitas yang sama, yaitu batas 14 sama 50, tapi rata-rata yang baru yaitu 34,1. Berarti di sini berubah 34,1. Sehingga diperoleh Z1 yang baru yaitu minus 2,19 dan Z2 yaitu 1,73. Jadi peluang kesalahan 2 itu adalah beta. Apa itu kesalahan tipe 2? Yaitu menerima H0, di mana H0 itu adalah katanya H0 yang salah. Di mana letak atau daerahnya, yaitu minus 2,19 sampai 1,73 yang berwarna biru tadi. Jadi dia terletak di sini. Makanya bukan yang lebih kecil, bukan yang lebih besar ya, berarti dia terletak di sini. Makanya di situ terletak antara minus 2,19 dan 1,73. Bagaimana mencari? Karena tabel Z kita terbatas dari 0 ya sampai 3,9, jadi luasnya itu kita cari dari minus 2,9 sampai 0 dulu, kemudian dari 0 sampai 1,73. Ini salah ya, harusnya di sini minus 2,19 sampai 0, sorry. Hasilnya yaitu 0,4583, sedangkan peluang dari 0 sampai 173 yaitu 0,4857. Diperolehlah peluang betanya atau peluang melakukan kesalahan tipe 2 yaitu 94,4% atau 0,944. Apa maknanya? Jadi 94,4% dari seluruh sampel random akan menerima bahwa rata-ratanya itu adalah 34,1 dengan kenyataan bahwa rata-rata itu adalah suatu pernyataan yang bernilai salah. Sekarang kita kembali ke contoh yang tadi.
Nah, di mana kita akan bandingkan dua data, yaitu sebelum diberi layanan dan setelah diberi layanan. Ya. Nah, ini bentuk hipotesis dua arahnya atau dua pihak, ya. Nah, di sini terlihat kesalahan jenis 1 lebih dikenal dengan alfa dan kesalahan jenis 2 dikenal dengan beta. Kesalahan jenis 1 jika hipotesisnya seperti ini, apa maknanya? Yaitu menolak nol yang benar. Berarti guru konseling pada sekolah tersebut akan menggunakan layanan konseling kelompok untuk mengatasi perilaku agresif siswa, padahal perlakuan tersebut tidak cocok atau tindakan yang sia-sia dalam menanggulangi perilaku agresif di sekolah tersebut. Lalu jika terjadi kesalahan jenis 2, berarti jika menggunakan hipotesis ini, maknanya yaitu guru konseling tidak akan memberikan perilakuan layanan konseling kelompok untuk mengatasi perilaku agresif siswa, padahal perilaku agresif itu sebenarnya bisa dikurangi dengan menggunakan layanan konseling kelompok. Akibatnya bisa nilai perilaku agresif siswa itu akan bertambah parah atau perilaku agresifnya akan bertambah parah. Bagaimana melakukan langkah-langkah pengujian hipotesis? Pertama, itu harus merumuskan hipotesis nol atau nihil dan hipotesis alternatif yang jelas sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Yang kedua, memilih uji statistik yang cocok, ya. Kemudian yang ketiga, menerapkan taraf signifikansi alfa. Kemudian menghitung uji statistiknya. Kemudian menentukan nilai kritisnya atau daerah kritisnya berdasarkan tabel. Kemudian membuat kesimpulan dengan membandingkan nilai statistik dan nilai kritis atau daerah kritis. Sekarang saya perlihatkan beberapa contoh hipotesis dalam penelitian bimbingan konseling berdasarkan jenis penelitiannya. Pertama, penelitian ex post facto dan menggunakan uji regresi. Judul penelitiannya yaitu hubungan locus of control dan persepsi peran jenis kelamin dengan keputusan pemilihan karir di siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Semarang. Penelitinya Ibu Tias Martika Anggriani. Hipotesis nolnya seperti ini. Tidak salah satu hipotesisnya, tidak ada hubungan yang signifikan antara locus of control, persepsi jenis kelamin dengan keputusan pemilihan karir. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu dia mengatakan ada hubungan yang signifikan antara locus of control dan persepsi peran jenis kelamin dengan keputusan pemilihan karir. Contoh yang kedua yaitu jenis penelitian eksperimen. Dia menggunakan uji statistik T berpasangan. Judulnya yaitu self management, ya, seperti yang tadi dicontohkan dalam slide awal yaitu mengenai jurnalnya, ya, yaitu self management untuk meningkatkan kedisiplinan belajar siswa studi kasus D SMA 5 Negeri Banda Aceh. Penelitinya Fajrani, Nurjana dan Desi Loviana. Hipotesis nolnya yaitu tidak terdapat peningkatan yang signifikan pada tingkat kedisiplinan belajar setelah diberikan teknik self management. Hipotesis alternatifnya terdapat peningkatan yang signifikan pada tingkat kedisiplinan belajar siswa setelah diberikan teknik self management. Contoh berikutnya yaitu penelitian eksperimen, tapi dia menggunakan uji statistik ANAFA. Judul penelitiannya komunikasi interpersonal anak dan orang tua ditinjau dari jenis kelamin, tingkat pendidikan dan daerah tempat tinggal serta implikasinya pada bimbingan konseling. Penelitiannya Ibu Vivi Aresa, Helman Nirwawan dan Alwin Betrin. Salah satu hipotesisnya dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa tidak terdapat interaksi jenis kelamin, tingkat pendidikan orang tua dan daerah tempat tinggal dalam menjelaskan gambaran komunikasi interpersonal anak dan orang tua. Tentu lawannya, hipotesis alternatifnya itu terdapat interaksi antara jenis kelamin, tingkat pendidikan dan daerah tempat tinggal dalam menjelaskan gambaran komunikasi interpersonal anak dan orang tua. Contoh keempat yaitu mengenai jenis penelitian korelasi dengan uji statistik korelasi. Judul penelitiannya itu hubungan harga diri dengan rasa tanggung jawab siswa kelas 11 di SMA Muhammadiyah Kertosono tahun pelajaran 2016-2017. Penelitinya Ibu Mirantika Anggraini.
H0-nya itu tidak ada hubungan harga diri dengan rasa tanggung jawab. Kemudian hipotesis alternatif ada hubungan harga diri dengan rasa tanggung jawab. Kelima, jenis penelitiannya itu penelitian tindakan kelas, bimbingan, dan konseling. Judulnya itu meningkatkan peningkatan percaya diri siswa melalui bimbingan kelompok dengan menggunakan metode experiential learning pada siswa SMP. Penelitinya Ibu Ruri Ruspitasari. Hipotesis tindakannya di sini dia mengatakan bahwa percaya diri siswa SMP kelas 8, SMP taman dewasa Ibu Pawitan tidak dapat ditingkatkan melalui bimbingan kelompok dengan menggunakan metode experiential learning. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu percaya diri siswa SMP kelas 8, SMP taman dewasa Ibu Pawitan dapat ditingkatkan melalui bimbingan kelompok dengan menggunakan metode experiential learning. Contoh ke-6, jenis penelitiannya pengembangan. Salah satu uji yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu uji statistik T. Judul penelitiannya yaitu model konseling kelompok teknik self-regulate learning untuk mengurangi prokrastinasi akademik siswa. Penelitinya itu Hijrah Eko Putro dan Sugiharto. Salah satu hipotesisnya dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa hipotesis 0-nya tidak ada penurunan tingkat prokrastinasi akademik siswa sebelum dan sesudah diberi konseling kelompok dengan teknik self-regulate learning. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu dia mengatakan ada penurunan tingkat prokrastinasi akademik siswa sebelum dan sesudah diberi konseling kelompok dengan teknik self-regulate learning. Oke, saya kira cukup penjelasan untuk materi ke-7. Silakan Anda selesaikan tugas ke-7 ya. Siap-siap untuk minggu depan akan dilaksanakan ujian tengah semester. Saya kira cukup untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.